Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel kami yang berjudul Penerapan Perspektif Humanistik untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana abstrak dari kelompok kami. Next. Abstrak. Nah, ada banyak teori pendidikan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah teori humanis yang berfokus pada perilaku manusia. Pada dasarnya, teori ini berkembang keluar dari jalur psikologi, mempengaruhi arah perkembangan teori, praktik mengajar dan belajar yang dikenal sebagai teori humanistik. Nah, teori belajar humanistik ini merupakan teori belajar yang membantu siswa menikmati belajar tentang objek atau mata pelajaran yang berhubungan dengan aspek manusia. Pembelajaran humanistik bertujuan untuk memanusiakan manusia. Nah, pada proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Pada proses pembelajaran, salah satu faktor yang berpengaruh ialah motivasi belajar. Pada penulisan kali ini dilakukan penerapan perspektif humanistik, yaitu dengan melakukan pendekatan pada peserta didik untuk membantu dalam meningkatkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat tercapai, seperti pada peserta didik yang merasa frustasi, dan ia berpikir bahwa orang lain lebih berprestasi dibandingkan dirinya sendiri. Nah, perspektif humanistik inilah yang membantu peserta didik berpikir dan fokus pada apa yang baik dilakukan dalam hidupnya agar prestasinya lebih meningkat, bukan untuk membandingkan dirinya pada orang lain. Agar motivasi belajar peserta didik dapat terus berkembang, yaitu dalam diri individunya, maka perlu dilakukanlah penerapan perspektif humanistik ini. Dari perspektif humanistik, pendidikan juga menjadi menekankan potensi pengembangan kepribadian peserta didik dalam kebebasannya untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Adapun kata kunci dari sebuah abstrak artikel ini yaitu perspektif humanistik, peserta didik, dan motivasi belajar. Ini merupakan translate dari bahasa Inggris pada abstrak. Selanjutnya, untuk pendahuluan, akan dibacakan oleh Amriani. Baik, kepada Amriani saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pendahuluan yang kami buat yaitu pendidikan adalah kegiatan bersama dalam kehidupan manusia yang tercermin dalam upaya belajar, keterampilan dan kebiasaan seseorang yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya yang melalui proses mengajar, penelitian, dan pelatihan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik merupakan subjek dari pembelajaran yang perlu diperhatikan untuk mencapai potensi penuh yang dimilikinya. Peserta didik memiliki permasalahan pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Menurut Aywanto 2014 menjelaskan kegiatan belajar merupakan kegiatan yang menyeluruh yang tidak terlepas dari faktor serta kondisi situasi sekitar. Nah, adapun menurut Abin 2007 dalam Aywanto 2014 menjelaskan bahwa 3 faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar yaitu yang pertama route input atau siswa. Nah, yang kedua yaitu instrumental input atau sarana, dan yang terakhir yaitu environmental input atau lingkungan.
Nah, ketiga faktor ini saling terkait dalam pengaruh hasil proses pembelajaran. Satu dari tiga faktor yang sangat penting adalah total input atau siswa, yang merupakan salah satu adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan motivasi siswa baik secara internal maupun eksternal dengan membuat serangkaian upaya untuk memberikan kondisi tertentu pada kegiatan pembelajaran sehingga yang diinginkan oleh peserta didik dapat tercapai. Next. Nah, kemudian faktor motivasi dan pengalaman emosional penting dalam peristiwa belajar karena tanpa motivasi dan keinginan dari pihak pelajar tidak akan ada asimilasi wawasan baru ke dalam struktur kognitif yang ada. Agar motivasi belajar peserta didik dapat terus berkembang dalam diri individu, maka diperlukan dilakukan penerapan perspektif humanistik. Nah, dari perspektif humanistik, pendidikan harus menekankan potensi pengembangan kepribadian peserta didik, kebebasan untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut Nur Hakiki dan Puspitasari 2018, siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Nah, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji tentang penerapan perspektif humanistik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi, perspektif humanistik ini merupakan pendekatan untuk bagaimana berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Oleh sebab itu, penerapan perspektif humanistik ini dalam proses pembelajaran menjadi signifikan untuk dibahas secara mendalam. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Naufal untuk menjelaskan slide selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu metode. Metode literatur merupakan metode yang kami gunakan dalam membuat artikel. Metode pengumpulan melalui media internet, kami memproses data melalui kegiatan menganalisis, mengkonfigurasi, serta menyimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai literatur. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, teori belajar humanistik. Istilah humanistik berasal dari bahasa Latin humanitas, yang berarti pendidikan manusia, yang dalam bahasa Yunani disebut paideia. Pendidikan yang didukung oleh mereka yang ingin menggunakan seni liberal sebagai bahan atau sarana untuk mereka mendekati pendidikan. Humanistik berfokus pada pendidikan yang menjalani komunikasi dan hubungan pribadi antar individu dan kelompok dalam komunitas sekolah. Oleh karena itu, hakikatnya pendidikan adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia atau memperlakukan seseorang sebagai pribadi yang memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya. Yulianri 2017. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang membantu siswa menikmati belajar tentang objek atau mata pelajaran yang berhubungan dengan aspek manusia. Pembelajaran humanistik bertujuan untuk memanusiakan manusia. Proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan dari perspektif teori belajar humanistik dapat mempertimbangkan semua kelompok ketimbang dalam komunitas pendidikan. Karena pendidikan humanistik dipahami sebagai pendidikan yang
tujukan kepada semua unsur pendidikan. Diarahkan tidak hanya pada teori belajar lainnya. Teori humanisme berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat digunakan sebagai tujuan untuk memanusiakan manusia, seperti akuntansi diri, pemahaman diri, akuntansi diri manusia, belajar secara optimal. Pemahaman ideal tentang pembelajaran memungkinkan teori humanistik untuk masuk ke dalam teori pembelajaran apapun, selama tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Hal ini membuat teori humanis sangat elektrik. Berni 2018. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Nurzul Hamsyah untuk menjelaskan slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yaitu saya akan menjelaskan materi yaitu penerapan perspektif humanistik pada peserta didik. Dalam mengimplementasikan teori belajar humanistik pada peserta didik, guru sebagai pendidik merupakan salah satu faktor yang menentukan perolehan keterampilan belajar. Guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk aktif dan kreatif guna mencapai hasil belajar. Sebagai protagonis dalam aliran humanisme, Abraham Maslow mendefinisikan motivasi sesuatu yang konstan atau tetap, tak terbatas dan kompleks, dan di atas semua itu properti universal dari semua aktivitas dalam organisme. Motivasi pada dasarnya adalah usaha yang meningkatkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu termasuk belajar. Seringkali kata motif dan motivasi digunakan secara bergantian dalam satu arti. Sangat sulit untuk membedakan keduanya dengan jelas. Istilah tersebut ingin melakukan sesuatu, sedangkan motivasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar dituntun untuk bertindak sedemikian rupa sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Pemilihan strategi pembelajaran serta pengembangan alat evaluasi ke arah pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut. Kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, tahap demi tahap secara ketat, sebagaimana tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur kondisi belajar yang diatur dan ditentukan serta pengalaman belajar yang dipilih untuk siswa mungkin saja berguna bagi guru tetapi tidak bagi siswa. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori humanistik. Menurut teori ini, agar belajar bermakna bagi siswa, diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa itu sendiri. Maka siswa akan cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Oleh sebab itu, walaupun secara eksplisit belum ada pedoman baku tentang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nursuci Hairunisa untuk membacakan hasil dan pembahasan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran atau menentukan materi pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal atau entry behavior. Yang ketiga, mengidentifikasi topik-topik
yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar, menurut Perni 2018. Selanjutnya bagian C, yaitu teori motivasi dalam perspektif humanisme. Ada 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Di antaranya, yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, yang keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian bagian D, aplikasi teori humanistik dalam pendidikan. Ada open education atau pendidikan terbuka, cooperative learning atau belajar kooperatif, yang ketiga independence learning atau pembelajaran mandiri, dan yang terakhir ada student centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Airzam Z. Nurfait untuk kesimpulan dan sarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kesimpulannya adalah pendidikan adalah kegiatan bersama dalam kehidupan manusia yang tercermin dalam upaya belajar, keterampilan, dan kebiasaan seseorang yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang melalui proses mengajar, pendidikan, dan pelatihan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik merupakan subjek dari pembelajaran yang perlu diperhatikan untuk mencapai potensi penuh yang dimilikinya. Jadi, perspektif humanistik ini merupakan pendekatan untuk bagaimana berusaha memahami perilaku pelajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Oleh sebab itu, penerapan perspektif humanistik ini dalam proses pembelajaran menjadi signifikan untuk dibahas secara mendalam. Selanjutnya, saran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang berasal dari dalam dan dari luar diri siswa. Yang pertama, guru. Guru sebaiknya memberikan penghargaan, bukan hanya pujian di dalam kegiatan, seperti penghargaan karena siswa tersebut berpakaian rapi dan tidak pernah terlambat dan seterusnya, agar siswa lebih termotivasi dalam belajar yang akan meningkatkan prestasi belajar mereka. Yang kedua, guru dapat menciptakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang menarik agar siswa tidak bosan dalam menerima pembelajaran yang diberikan. Guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa dalam belajar dengan nyaman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kami akan memperlihatkan bagaimana daftar pustaka dari sebuah artikel yang kami buat seperti ini. Baiklah, itulah tadi presentasi pembuatan artikel kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.